Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di hari yang baru ini. Kita akan mendengarkan sebagian atau renungan firman Allah pagi hari ini. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur kami sudah ada di hari yang baru, menikmati kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Sepanjang malam Engkau telah jaga dan lindungi kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa dalam sorga. Dan pada kesempatan ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu menjadi pegangan bagi kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan mari roh Tuhan pimpin dan urapi pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau merampas benih firman Allah, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dan sekali lagi kami hanya undang Roh Kudus untuk bekerja, memberkati firman Allah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara mendengar renungan pagi berbicara tentang kasih Allah, ya. Kasih Allah, ya, kasih yang luar biasa tentu kita tahu. Dan kita juga sudah banyak mendengar tentang kasih, tapi tak apa kita melihat satu hal daripada kasih. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan salah satu bentuk kasih adalah murah hati. Puji Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang murah hati, ya. Itu kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 10 mulai ayatnya yang ke-25. Di sana ada sebuah kisah tentang seorang ahli Taurat. Dia sebenarnya datang untuk mencobai Yesus dengan perkataan, apakah yang harus aku buat supaya aku masuk dalam kerajaan sorga? Yesus berkata, apa yang kamu baca di dalam kitab nabi-nabi? Nah, ahli Taurat ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Lalu dia katakan lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, puji Tuhan, Yesus katakan, perbuatlah itu, lakukanlah itu. Tetapi dia masih bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati, ya. Judulnya memang orang Samaria yang murah hati. Katanya ada seorang turun ke Yerikho. Di tengah jalan dia dicegat oleh perampok. Dia dianiaya, dia dirampas hartanya, dia dipukuli dan ditinggalkan begitu saja. Nah, kemudian dalam tempat itu lewat seorang ahli Taurat. Dia hanya lihat lalu dia lewati dari samping jalan, saudara. Lewat lagi orang Lewi. Oh maaf, bukan ahli Taurat tetapi imam-imam, ya, yang lewat. Dia lewat di pinggir, tidak mau dekat-dekat, tidak mau lihat. Begitu juga orang Lewi lewat. Dia lihat juga orang yang menderita itu, tetapi dia acuh. Dia tidak peduli. Dia lewat saja, saudara. Dan akhirnya yang ketiga datanglah orang Samaria. Dia melihat orang itu, dia menolong dengan memberikan perawatan, membawa dia keledai atau tumpangan yang dia biasa pakai, dia pakai untuk orang itu dan dia bawa ke kota. Lalu dia taruh dia di penginapan, dirawat, diperhatikan, ya. Nah, ini kemudian Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah sesama manusia dari tiga orang ini? Dikatakan bahwa itulah orang Samaria yang telah menolong orang itu.
Nah, kita melihat dalam hal ini, siapa sesama manusia adalah orang yang mempunyai hati yang murah, kemurahan hati. Itu yang Tuhan lihat di dalam kehidupan. Sebab itu Yesus katakan kepada orang ini, pergilah perbuat. Nah, saudara, kasih akan Allah itu, memang kasih akan Allah itu adalah kita datang dekat dengan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya. Tetapi di dalam ayat ini katakan kasih terhadap sesama manusia adalah Yesus mengajarkan kita supaya kita peduli, ada peduli kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, untuk mempunyai niat menolong orang, ya, mempedulikan orang, Yesus katakan itu mempunyai hati yang baik, murah hati. Murah hati artinya ringan tangan, mempunyai kepedulian sama orang lain. Nah, jadi kita lihat dalam hal ini, saudara-saudara, betapa Yesus menekankan tentang memperhatikan, mempedulikan sesama. Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 40, coba saya baca untuk hal ini ya. Matius 25 ayat 40. Dituliskan seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus. Karena sebelumnya memang ada dialog, ya. Waktu Tuhan lapar, kapan kita beri minum? Waktu Tuhan haus, kapan kita beri waktu Tuhan lapar, kapan kita beri makan? Waktu Tuhan haus, kapan kita beri minum? Waktu Tuhan telanjang, kapan kami beri pakaian? Waktu Tuhan dalam penjara, kapan kami kunjungi? Nah, Tuhan memperlihatkan atau menjelaskan bahwa apa yang kita perbuat kepada orang yang paling hina, kepedulian kita kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan kita melakukan pertolongan itu sama dengan kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kasih kepada manusia itu sama dengan kita mengasihi kepada Tuhan. Kita berbuat baik, murah hati, peduli kepada sesama kita, itu berarti kita peduli, kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang dianjurkan oleh firman Allah. Yesus mengajarkan kita untuk peduli, murah hati kepada sesama. Banyak yang kita lihat di sekitar kita, orang yang memerlukan penghiburan, orang yang memerlukan bantuan, orang yang memerlukan kekuatan iman. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, supaya kita melakukan seperti apa yang Yesus pesankan, mempedulikan, menolong mereka, berbuat baik, murah hati untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Di dalam, saya tidak baca, tetapi di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, Rasul Paulus tekankan, marilah, waktu kita ada kesempatan, Tuhan masih beri kita kesempatan, mari kita melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang, terutama kepada sesama kita anak Tuhan. Yang utama adalah sesama anak Tuhan sebagai keluarga Allah, ya, sebagai keluarga Allah yang diikat oleh kasih Allah, dan salah satu bukti kasih Allah adalah murah hati, yaitu mempedulikan. Dan mari kita lakukan, menolong mereka sesuai dengan keperluan mereka, karena Yesus katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini ya, lakukan untuk Tuhan. Dan saudara,
Kita kembali kepada Injil Lukas tadi. Ahli Taurat berkata untuk masuk dalam kerajaan surga, apa yang harus kami perbuat? Yesus telah jelaskan dan firman Allah kita sudah lihat bahwa salah satu hal yang membawa kita juga ke dalam kerajaan surga adalah tahu mempedulikan orang, melakukan atau mempraktekkan kasih Allah yang ada di dalam kita, yaitu menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Nah, akhir daripada kisah di dalam Injil Lukas tadi, Yesus katakan kepada ahli Taurat itu, karena dia sudah dengar apa yang Yesus katakan, kepada sesama manusia kita harus berbuat baik. Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah itu. Pagi hari ini saya kira pesan firman Allah bagi kita pagi hari ini. Mari kita lakukan firman Allah. Yesus berkata kalau kita sudah tahu hal ini, pergilah dan lakukanlah itu. Sepanjang hari ini Tuhan menolong kita, Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita sehingga kita mempunyai kasih. Salah satunya adalah murah hati untuk mau selalu menolong, memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Pergilah dan lakukanlah itu. Sekali lagi, pergilah dan lakukan itu, kata Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Di akhir renungan ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami tahu mempedulikan orang lain. Seringkali kami acuh tak acuh, ampuni kami Tuhan. Dan mari Tuhan, kami perlu Engkau karena kami tidak bisa sendiri. Kami tidak mampu sendiri. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus. Bila mana kami bertemu dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan, Allah menggerakkan, Roh Allah bekerja sehingga ada timbul murah hati di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang menolong orang lain, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan Engkau. Pegang tangan kami, tolong kami Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami terlebih dari wabah corona, dan memberi kami kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sehingga kami mampu melakukan semuanya dan kami menjadi berhasil Tuhan. Lewat keberhasilan itu kami boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami akhiri renungan pagi hari ini. Kami memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berterima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita sembah Dia, Allah yang mengasihi kehidupan kita, yang mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Haleluya. Di hadapan